warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk anak-anakku kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa terus berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Untuk anak-anakku kelas 4, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Antal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran kemuhammadiyahan, yaitu pada bab sejarah Muhammadiyah. Baik, untuk anak-anakku semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan pembelajaran darinya. Pembelajaran kemuhammadiyahan akan segera kita mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku semuanya nanti dapat mengerti, dapat memahami tentang pembaruan Muhammadiyah di bidang agama. Baik, marilah pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Amin. Baik, lanjut saja pembaruan Muhammadiyah dalam bidang agama. Oke, pembaruan Muhammadiyah di bidang agama itu adalah memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal akidah maupun ibadah. Jadi akidah dan ibadah umat Islam disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemurnian bidang akidah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari segala bentuk. Yang pertama adalah kesyirikan. Ya. Jadi syirik itu adalah perbuatan menyembah kepada selain Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik, ya, dan ini harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, bersih dari segala bentuk bid'ah. Bid'ah itu adalah penambahan atau pengurangan di dalam hal ibadah. Seperti halnya misalnya kita melaksanakan puasa-puasa yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya setiap hari puasa, lah itu tidak boleh. Ya, kita mengerjakan sholat fardu sehari semalam 5 waktu. Lah ini malah 6 waktu. Lah hal-hal seperti itu adalah penambahan maupun pengurangan ataupun bid'ah, dan itu harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, bersih dari segala bentuk khurafat. Ya, khurafat, tahayul dan khurafat. Ya, merupakan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Berangkat dari hayalan, ya, atau cerita-cerita mitos, ya, yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta, dan kemudian itu menjadi keyakinan bagi suatu masyarakat. Nah, maka itu statusnya sudah khurafat. Seperti halnya kita mempercayai adanya hari baik, ya, hari buruk. Kemudian kita mempercayai dan meyakini adanya ramalan-ramalan, ya, seperti zodiak, ya, bintang-bintang dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan keyakinan-keyakinan, ya, itu di luar Islam, dan itu harus kita tinggalkan karena itu sudah masuk ke wilayah tahyul maupun khurafat. Kemudian praktek ibadah umat Islam di Indonesia, ya, itu ternyata masih terpengaruh dari berbagai unsur kebudayaan dan keyakinan di luar Islam. Seperti contohnya yang pertama, pemujaan pada arwah nenek moyang dan benda keramat. Jadi umat Islam seolah-olah masih meyakini bahwa arwah nenek moyang yang sudah meninggal seolah-olah masih bisa memberikan manfaat untuk kita sehingga dipuja, bahkan disembah. Kemudian umat Islam masih mempercayai pada benda-benda keramat yang di situ seolah-olah mempunyai suatu kekuatan yang bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Nah, makanya hal yang semacam itu harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, upacara selamatan pada peringatan-peringatan seperti kehamilan, kematian, dan lain sebagainya. Jadi umat Islam masih meyakini, masih mempercayai
Pada upacara-upacara selamatan seperti kehamilan di sana misalnya ada sepasaran, ada mitoni dan sebagainya. Itu adalah kebiasaan atau budaya di luar agama Islam, termasuk upacara kematian. Di sana ada 7 harinan, ada 100 harinan, ada 1000 harinan dan sebagainya. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya di luar Islam. Karena Islam itu sendiri sudah mengatur tentang peringatan-peringatan adanya di kehamilan maupun kematian yang di situ sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, contohnya misalnya ziarah dan memohon ke makam yang dianggap suci atau keramat. Nah, jadi umat Islam dahulu bahkan sampai sekarang pun terkadang masih ada. Jadi masih berziarah dan memohon kepada makam yang dianggap suci ataupun keramat. Berziarah itu boleh ketika sudah menjadikan ziarah itu sebagai satu ritual untuk memohon, meminta, berdoa, memohon kepada arwah, kepada satu makam tadi yang dianggap suci. Nah, itu yang dilarang. Karena kita tidak boleh berwasilah, bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ketika kita ingin bertawasul, ya, maka bertawasullah kepada misalnya amal baik kita, ya, amal baik kita semoga bisa menjadi wasilah dari doa kita. Kemudian bertawasullah kepada orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang berilmu. Ya, mintalah doa kepada mereka agar supaya apa yang kita harapkan itu bisa terkabul. Nah, itu yang diperbolehkan. Tapi ketika kita memohon, meminta, berdoa kepada arwah yang sudah meninggal, nah itu yang tidak boleh. Baik, untuk anak-anakku semuanya, demikian singkat tentang pembaruan Muhammadiyah dalam bidang agama. Barangkali untuk anak-anakku semuanya nanti ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, nanti bisa disampaikan kepada Ustaz Anto. Setelah ini silahkan dikerjakan latihan soalnya, kemudian dikerjakan juga tugas mandirinya. Baik, sebelum Ustaz akhiri dengan salam adalah pembelajaran kemuhammadiyahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.